Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan kali tentang narasi pemirsa Rasio TV. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini banyak yang telepon ke Rasil. Ini bagaimana kesehatan Bang Ihsanuddin Nursi ya? Sampai tim Mercy menanyakan kok urusan patah tulang ke dukun urut dulu ya. Tapi apa yang terjadi Bang kemarin itu ya? Ini saya baca data tentang sepeda luar biasa sekarang ini. Ikut rupanya ini mengikhtiarkan sehat dengan sepeda. Saya dengar ada kecelakaan yang terjadi. Bagaimana ceritanya Bang? Pendengar ingin awal tahu dulu yang satu ini. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Aldo ngundang saya. Lalu Haikal juga mengkonfirmasi posisinya. Pada saat Aldo ngundang, Haikal juga konfirmasi dan berharap saya gabung gitu ke acara tanggal 5 itu. Hari Ahad itu. Iya, Kak Hasan ya. Iya, jadi saya ke sana dari rumah ke sana dengan bersepeda. Pakai sepeda macam di Belanda saja dianggap ini. Sejak awal niatnya nggak lewat PGC karena udah di insting menyatakan bagusnya bukan lewat PGC gitu. Tapi entah kenapa waktu sampai di MT Haryono gitu, turunin menuju Dewi Sartika, berarti kan mesti lewat PGC atau lewat Condet gitu posisi. Tadinya mau lewat Kalibata lurus. Nah di PGC itu saya lagi belok kanan, jadi semua ketentuan lalu lintas kita penuhin gitu. Masya Allah. Lampu merah kita penuhin, zebra cross kita penuhin, semuanya kita penuhin. Kan belok kanan tuh dari PGC menuju Kramat Jati kan. Iya betul. Tiba-tiba ini tangan udah belok kanan, terus kan saya mau ke kiri dong, mau minggir gitu maksudnya. Betul. Dan posisi udah di pinggir terus kita mau ke pinggir maksudnya. Gitu. Tiba-tiba motor dari sebelah kiri nyerempet. Sengaja deh serempet. Tangan saya udah tangan kita udah ngangkat tangan gitu, udah menjulurkan tangan ke kiri, membuka tangan ke kiri, maksudnya kan memang kita mau minggir gitu posisinya. Seperti biasa kalau kita mau ngasih belok kiri naik sepeda, kita kasih belok kanan, tangan kanan yang kita angkat, kalau belok kiri tangan kiri yang kita banget. Aturan-aturan bersepeda kita penuhin dah gitu. Dia serobot dari kiri dengan kecepatan tinggi. Masya Allah. Wah, dia serobot. Jatuhlah saya kan. Jatuh, dia berhenti kurang lebih jarak sekitar 15-20 meter, dia berhenti. Saya udah nunjuk-nunjuk pakai tangan, "Lu jangan kabur loh. Kalau lu bertanggung jawab lo, lelaki lo, jangan kabur loh. Sini loh. Penuhin tanggung jawab lu sini sama gua. Sini lo lawan gua." Gitu. Karena kelihatan gitu wajahnya itu wajah nggak bertanggung jawab. Dia nengok sebentar, barang beberapa menit gitu, semenit, 2 menit, kabur. Memastikan ini orang masih hidup apa enggak kali ya. Subhanallah, Masya Allah ya, itu yang nolong ya. Yang nolong itu Masya Allah itu. Begitu ya. Saya ke pinggir, saya lupa sepeda kan. Ada yang mindahin sepeda. Yang mindahin itu tanpa ngucapin ABC, cuma mindahin sepeda langsung pergi aja lagi. Dan itu yang nolong adalah pesepeda juga, tapi perempuan. Satu. Yang kedua, ketika saya lagi kesakitan gitu karena kaki kiri luka dalam itu, darahnya nggak berhenti. Darahnya nggak berhenti. Begitu juga yang dengkul lecet gitu. Celana sobek kan, itu kan artinya kalau celana sobek sampai 5 sentian gitu, kan dalam itu kok gesek aspal ya berarti gitu kan. Masya Allah. Datang orang sekitar situ, Pak. Ini mesti pakai betadine nih katanya. Dicuci dulu deh supaya pakai betadine. Cuciin, dibersihin pakai betadine. Udah selesai, dia pergi aja nggak bilang apa gitu. Subhanallah. Masih banyak orang baik di sekitar kita ya gitu. Iya, banyak orang baik gitu yang tanpa motif apa-apa gitu posisinya. Itulah di negeri kita ini sebenarnya masih banyak orang baik, simpulannya. Iya. Asal ada seorang pemimpin yang dapat mengeskalasi kebaikan-kebaikan ini. Itu yang Anda bilang kemarin di acara di Haikal itu. Kita miskin keteladanan seperti yang saya ulang-ulang di Nasil. Kita miskin keteladanan, kita miskin harga diri kan gitu. Miskin harga diri itu bukan hanya dari perempuan, tapi juga dari lelaki yang
tidak tahu diri gitu posisinya, bahwa dirinya kayak gimana, bertanggung miskin jawab. keteladanan Eh, posisinya. luar biasa. Dan juga sepeda memang sejak didengung-dengungkan oleh seorang gubernur ibu kota ini menjadi pilihan alternatif banyak orang. Di rumah saya ada 3 sepeda tuh. Juga diprovokator sama teman sendiri. Tapi adik saya tuh kalau ke kantor di Pejaten dari Cibubur naik sepeda seminggu sekali. Saya nggak kuat itu, ngos-ngosan masih. Tapi sehat saya lihat ya, luar biasa. Kalau saya kebetulan bersepeda memang sudah hampir 20 tahun. Subhanallah. Dan tidak dengan maksud apa-apa. Hmm. Kalau diundang menteri kita naik sepeda, diundang pejabat tinggi naik sepeda. Itulah ciri kesederhanaan. Ayo kita bersepeda. Nanti kita juga milad kita ini ada bike, ada bikers kita gabung bareng-bareng. Mungkin minggu Bang ini tanggal 9 September. Mudah-mudahan Bang Ihsanuddin udah sehat ya, tapi kalau enggak nanti ada dokter ortopedi sudah siap kalau memang diperlukan, tinggal meluncur tim Mercy untuk ke tempat Bang Ihsanuddin. Ini saya pengen tahu nih karena tangan kiri yang terkilir nih kayaknya parah. Betul, ronsen Bang. Ini saya emang sekelas profesor atau dokter seorang Ihsanuddin Nursi masih urusan dukun ya, belum ke dokter. Bagaimana? Dukun urut? Saya nggak ke dukun. Oh. Saya nggak ke dukun. Saya jadi dulu tuh ada yang jago, orang-orang yang ngebenahin tangan-tangan kayak gini gitu. Oh iya. Saya coba. Ya, dengan tidak mengurangi profesi ini ya, tukang urut ini ya tentu. Iya. Diurut enggak. Diurut sih kalau kemarin itu cuma sekedar untuk meluruskan otot yang melingkar kayak kemarin waktu di Haikal gitu. Nah, ini Bang, nampaknya ada yang perlu diurut lagi urusan apa ini ya? Ada di negara Afrika itu gara-gara periode dirubah itu jadi Heng Hong itu negeri. Nah ini apa dibalik apa Bang? Sementara Presiden bilang saya nggak mau. Tapi kok bau amis tentang amandemen dan perpanjangan ini kok terus bergaung ya? Ada 6 tahun, ada 3 periode. Lantas para pengamat dan ahli ini sudah teriak-teriak jangan dibikin masalah lagi di negeri. Apa dibalik apa ini Bang? Apa RPPJM apa tuh rencana pembangunan itu kurang cukup? Apa gimana gitu? Mungkin seorang Ihsanuddin Nursi bisa menerangkan kepada pendengar radio Silaturahim urusan yang satu ini Bang. Silakan Bang. Jadi kita mulai dengan kehilangan GBHN, garis besar haluan negara, dan kemudian muncul istilah PPHN gitu posisinya. Sejak mereka mengamandemen memang bukan GBHN yang tidak ada. Yang tidak ada adalah lembaga tertinggi negara tidak ada. Lembaga negara tertinggi tidak ada itu mengakibatkan segala sesuatunya berada di tangan eksekutif. Di tangan besar kekuasaan eksekutif. Presiden sebagai kepala negara. Di tangan presiden sebagai kepala administrasi gitu ya. Kepala polisi. Di tangan presiden sebagai panglima tinggi. Di tangan presiden sebagai pemimpin tertinggi keamanan posisinya. Nah, dari sana sesungguhnya apa yang disampaikan oleh dalam sistem yang hadir dari rahim amandemen itu adalah di mana partai politik sebagai pemegang saham, janji yang dimunculkan selama kampanye itu dijadikan RPJMN sebagai pedoman RPJMN yang kemudian dituang dalam RKPP, Rencana Kerja Pemerintah. Nah, apakah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini cocok dengan Undang-Undang Dasar 45 yang palsu itu gitu posisinya? Ya karena ada kalimat terakhir, amandemen ini adalah sama dengan Undang-Undang 45. Jadi kan padahal kan nggak sama, tapi mereka bilang sama gitu, posisinya. Di kalimatnya begitu gitu posisinya. Nah lalu itu tadi apakah RPJMN, RKPP ini sama dengan itu menjadi nomor 2. Nah analisis mereka ini karena ketiadaan haluan negara, jadi RPJMN tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar gitu ya. Kita sebut aja Undang-Undang Dasar 2021 gitu ya posisi. Kalau kita sebutnya begitu, maka mereka lupa bahwa sesungguhnya mereka sudah punya RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Itu ada undang-undang. Jadi kalau ada tokoh politik yang menyebut tidak perlu PPHN gitu ya, karena sudah ada cukup bikin dengan undang-undang, mereka lupa bahwa di eranya itu sudah melahirkan rencana pembangunan jangka panjang. Dalam bahasa yang lain, udah pegang aja undang-undang jangka panjang. Padahal antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, posisi kedudukannya setara. Sementara jika digunakan istilah GBHN atau PPHN, itu statusnya dalam struktur hukum, dalam stratifikasi hukum, PPHN atau GBHN itu strukturnya lebih tinggi. Tapi bagaimana mereka menyatakan bisa lebih tinggi kalau kemudian MPR-nya sendiri tidak dinyatakan sebagai lembaga tertinggi, gitu logikanya. Halo? Iya, halo. Terus dong. Jadi logikanya kan harusnya kalau mereka mau menyatakan PPHN atau GBHN lebih tinggi dari RPJMN, maka status lembaganya dulu diperbaiki. Dia sebagai lembaga tertinggi. Padahal hasil amandemen menyatakan tidak ada lembaga tertinggi. Semuanya lembaga sama. Jadi MPR itu pada akhirnya cuma gabungan dari DPR dengan DPD. Karena hapusnya pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan di tangan rakyat. Yang dijelmakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gitu posisinya. Jadi MPR adalah penjelmaan kedaulatan rakyat sebagai lembaga tertinggi. Pasal 1 ayat 2 itu yang lama ya. Betul. Nah, yang lama juga menyatakan pasal 2 ayat 1-nya menyatakan bahwa MPR terdiri atas DPR, utusan daerah, utusan golongan. Nah, yang baru mereka menyatakan kedaulatan di tangan undang-undang gitu. Jadi objek sama dengan objek. Sekelompokan gitu semuanya. Kan SPOK-nya. Nah, itu pasal 1 ayat 2. Pasal 2 ayat 1-nya mereka melakukan yang disebut dengan bikameral. MPR terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dengan perwakilan daerah. Selesai. Itu yang saya bilang sejak awal, ahli-ahli tata negara saat itu yang mengamandemen itu tidak mengerti akar berpikir, akar cita-cita, akar semangat kejuangan para pendiri republik. Itu sejak awal. Itu tulisan saya di media Indonesia, reformasi berbuah krisis konstitusi. Itu saya tulis 2002. Di media Indonesia halaman 1. Reformasi berbuah krisis konstitusi. Gitu saya tulisnya. Terus saya kaitkan dengan cerita bagaimana pasal 18 yang menyatakan yang punya niat melakukan perubahan dari sistem presidensial menjadi parlemen dari negara persatuan menjadi negara kesatuan dan dari negara persatuan menjadi negara federal, karena di situ kelihatan di kalimat di pasal 18. Begitu juga Sri Mulyani dan kawan-kawan yang bermaksud mengubah sistem ekonomi konstitusi menjadi ekonomi pasar gitu. Itu kelihatan di ayat 4 ayat 5 gitu posisinya. Nah, kalau dibalikin lagi ke atas dengan niat PPHN dan di belakang itu nanti ada tunggangan ke 3 periode, maka sesungguhnya yang diperlukan bukan cuma sekedar kajian akademik dari kebutuhan PPHN yang memang sekarang cuma ada di RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Tapi satu adalah karena sudah banyak tokoh akademik yang menjadi, maaf ya, bayaran. Kalau pakai istilah Julian Benda menjadi maaf sekali dengan maksud mengutip gitu ya. Kalau kata banyak tokoh menjadi pelacur gitu ya. Gitulah kurang lebih. Maka orang tidak percaya dengan kajian akademik yang dimunculkan. Orang kehilangan kepercayaan. Itu yang saya bilang social distrust, social disorder, social disobedience sebagai bangsa terbelah. Dia akan melahirkan satu otoritas palsu. False authority. Yang false authority ini dalam kerangka partai politik sebagai pemegang saham akan melahirkan false uncertainty, false certainty, kepalsuan akan kepastian gitu posisinya. Contohnya Habib Rizik yang terima 4 tahun yang kemarin itu kan false certainty posisinya. Cuman ngomong masalah saya sehat, hati-hati ngomong saya sehat gitu. Iya, saya sehat tuh hati-hati ngomongnya karena akhirnya bisa menjadi apalagi terus putusannya ternyata copy paste gitu. Itu. Nah, yang beredar itu posisinya gitu. Nah, saya ingin melihatnya begini, jadi saya ngelihatnya dalam kerangka politik hukum ya. Anda masuk dalam kerangka politik hukum. Kalau kita ngelihat dalam kerangka politik hukum, maka pertanyaan sesungguhnya menjadi, sesungguhnya pemegang kedaulatan itu siapa? Partai politik atau rakyat? Satu. Yang kedua, sesungguhnya ketika pelaksanaan kedaulatan rakyat, itu modelnya kayak apa? Modelnya model dalam rangka sepenuhnya memegang amanat, atau kemudian model memanipulasi amanat? Kan gitu pertanyaannya.
Lebih lanjutnya amanat itu diserahkan kepada siapa, dalam kerangka apa gitu posisi pertanyaan-pertanyaan. Dalam rangka tadi memenuhi semangat nilai juang dan posisi amanat dari konstitusi gitu ceritanya. Nah, kerangka itu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah ini niatnya memang mau memperpanjang untuk PHN atau apa di belakang itu? Nah, itu analisis teoritis. Sekarang kita analisis praktis. Analisis praktis itu bisa dilihat dari bergabungnya Partai Amanat Nasional. Baru-baru ini. Yang minggu lalu. Ya, walaupun jadi mereka jadi punya kekuatan energi tambahan. Ketika saya berdebat atau berdiskusi dengan Akbar Faisal, yang tegas-tegas menyatakan sebagai pendukung Joko Widodo gitu posisinya, saya justru menyatakan sederhana sekali. Ini kan cuma niat untuk memperkokoh, memperpanjang, atau kemudian menjadi 3 periode saja lah. Karena dengan begitu, dia langsung Faisal bilang iya, karena itu DPR sudah 471 suara yang mendukung. Dengan begitu sesungguhnya tidak ada, saya lanjut lagi, dengan begitu sesungguhnya ada 2 garda pertahanan. Garda pertahanan pertama tidak akan pernah diubah membatas presidensial, gitu posisinya. Yang kedua, garda pertahanan, partai politik sudah menguasai semua posisinya. Dengan begitu, Demokrat dan PKS tidak akan pernah bisa masuk posisinya. Itu analisis hukumnya, analisis politik hukumnya. Ditambah lagi dengan pengamanan. Di RAPBN 2022, anggaran ya untuk kepentingan pengamanan itu jauh lebih tinggi daripada koneksivitasnya, artinya bersiap-siap menghadapi tolakan dari masyarakat gitu. Iya. Jadi ada alasan teoritis tadi kayak gitu, alasan praksisnya bisa dilihat kayak gitu ngeliat dua-duanya. Jadi udah ketahuan bacaannya, dan saya di podcast saya udah jelas ini akan tetap bicara tentang perpanjangan sampai dengan 2027 atau kemudian 3 periode. Ada alasan terakhir yang tidak saya sampaikan. Bank Dunia menyatakan prevention detection COVID-19 itu sampai dengan April 2025. Ya berarti mereka punya argumentasi. Ini kan karena COVID-19 kayak gini darurat, ya sudah terusin saja 2025. Jadi PPKM mungkin sampai 2025 ya gitu ya. Gitu ya. Jadi artinya sejumlah orang bilang, walaupun orang-orang yang ini bilang, oh nggak ada alasan tuh. Alah sudahlah, kalian dulu berkuasa nggak punya keberanian untuk meluruskan yang harusnya lurus kok. Sekarang baru ngoceh. Zaman berkuasa nggak berani ngelurusin yang bengkok. Udah di luar kekuasaan baru ngoceh. Nyali nggak ada, nggak usah ngomong gitu. Udahlah, amankan aja kekuasaan yang punya gitu. Nah, selain itu Bang, ya ini bergulir entah macam gimana, karena kan ada yang merasa nggak begitu, walhasil waktu akan menjawab. Nah sekarang ini ada lagi kisah baru Bang, berpuluh tahun kita bergantung pada dolar Amerika, tapi kok baru-baru ini kita dengar ini yuan bermain dengan Bank Indonesia untuk local currency bisa dilakukan. Biasanya kan kita talk alik dulu ke Bank of America sana dulu, dolar-dolar yang menjadi pinjaman maupun perdagangan dunia. Ada apa di balik keadaan perubahan sekarang ini? Akankah menguntungkan negeri ini atau ketergantungan lebih tinggi, atau bagaimana kisahnya Bang? Kisahnya bermula dari 2015 ketika mereka diserang dengan Black Monday pada 24 Agustus 2015. Di mana pasar modal, pasar uang di Shanghai diserang habis-habisan oleh Barat, dan dampaknya cadangan devisa Cina turun dari 4 triliun menjadi 3,14 triliun, tapi tetap mereka memegang surat utang dari Amerika dari 1,8 menjadi 1,1 triliun posisinya. Ada orang kaya di Shanghai di Cina sana itu istilahnya wipe out, istilahnya kekayaannya turun habis-habisan karena jatuhnya pasar modal gitu posisinya, dan itu triliunan dolar. Tapi yang sesungguhnya terpukul saat itu ketika diserang Black Monday 24 Agustus 2015 itu adalah Rusia, karena Rusia merchant to merchant transaction, ya, transaksi antara satu pedagang dengan pedagang lain dengan pembeli itu deadlock disebabkan Visa dan Mastercard ngunci habis-habisan. Nah, dari sana muncul gagas sejak awal gitu ya. Kami tidak ingin lagi menggunakan dolar.
Disitulah Cina melahirkan gagasan dua, mendirikan New Development Bank (NDB) bersama sejumlah negara Amerika Latin posisinya, dan kemudian di Asia mereka mendirikan Asian Infrastructure Investment Banking. Modal terbesar ini semuanya dari Cina. Kalau di NDB, di New Development Bank, dia menginjeksi 95 miliar US dollar. Ini modalnya sampai 100 miliar lebih. Lalu kemudian di AIB juga sama. Cina juga menginjeksi sekitar 90-an dolar Amerika posisinya. Tindakan yang paling penting adalah ada dua tindakan penting yang mereka lakukan. Kami tidak ingin memberlakukan prinsip-prinsip neoliberal. Itu kalimat pentingnya. Kalimat penting yang kedua adalah kami tidak ingin menggunakan dolar. Dia tegas menyatakan itu 2015. Kami tidak ingin menggunakan dolar Amerika. Artinya aplikasi berikutnya adalah Belt and Road Initiative atau OBOR, One Belt One Road. Gitu posisinya, satu sabuk untuk satu jalur perdagangan gitu posisinya. Sehingga mereka menganggap semua mitra dagang Cina itu akan teroptimasi perekonomiannya dengan model dengan meninggalkan dan menanggalkan dolar. Nanti saya jawab bagaimana kaum politisi dan kaum keuangan di Amerika menjawab. Ini saya kasih tahu dulu jawaban dari saya jawab dulu bagaimana pertanyaan Cina posisinya. Nah, ketika mereka menjawab kita tanggalkan dan tinggalkan dolar, muncullah kebijakan bilateral swap. Bilateral swap adalah dua negara yang melakukan transaksi perdagangan atau investasi tidak menggunakan mata uang dolar, tapi mata uang keduanya. Tapi kan pertanyaannya timbangannya apa? Iya. Mas, timbangan atas mata uang, harga rupiah itu sebegini itu berapa? Harga yuan misalnya sekarang kita sebut deh. Harga rupiah berapa? Ada yang bisa jawab, harga rupiah berapa sesungguhnya? Tahu jika dolar jangan masyarakat umum deh. Kita minta aja BI sama Kementerian Keuangan, harga rupiah berapa sesungguhnya? Mereka nggak bisa jawab. Karena undang-undang harga mata uang nggak ada. Saya kasih tahu nih ke pendengar rahasia dan ke pemirsa. Harga mata uang itu sekarang statusnya masih tetap RUU. Dan itu tidak pernah diselesaikan sampai sekarang. Mereka malah pusing menyiapkan dulu kalau tidak kena krisis, redenominasi rupiah mereka membayangkan. Kalau pakai undang-undang yang lama, 1 rupiah itu 5 gram. 5 gram logam murni. 1 rupiah 5, keren harusnya. Harusnya, tapi kan jatuh. Itu kan kemudian berantakan gak karu-karuan. Kalau 5 gram kan, kalau per gram sekarang 850.000, kali aja 50.000 kan berarti 4.250.000. Sekarang datanya berapa gitu. Lalu saat itu juga pada era di bawah Soekarno, di era Sarafudin itu, 1 rupiah disandingkan dengan posisi yen, juga disandingkan dengan dolar. Ada saya tulis untuk seorang jenderal yang meminta saya melakukan kajian ini dalam perspektif fiskal dan moneter. Tapi per hari ini, per detik ini saat Ihsan Didi Nursi bicara di Rasel, harga mata uang rupiah itu tidak jelas berapa. Fluktuatif. Berarti kan disandingkannya dengan nilai tukar dolar dong. Maka keluarlah angka 14.350 berdasarkan RAPBN 2022. Berdasarkan nota keuangan yang diajukan ke DPR pada pidato 16 Agustus 2021. Saya ulang ya. Artinya harga mata rupiah itu disandingkan dengan dolar. Nah, yuan berapa? Ya mau tidak mau mentoknya juga bicara dengan dolar. Artinya tetap timbangannya adalah timbangan dolar gitu. Jadi walaupun memperlakukan bilateral sama aja. Tapi kuncinya tetap menyandingkan dengan berapa nih dengan dolar gitu lah logikanya. Nah, kalau pakai prinsip IMF itu sampai akhirnya keluar mata uang IMF yang disebut dengan Special Drawing Rights posisinya. Itu dikomposisikan. Yuan berapa, euro money berapa, dolar berapa, terus beberapa negara lain berapa. Nah, yuan itu 10,11% bobotnya kalau dalam Special Drawing Rights mata uang IMF posisinya. Artinya begitu masuk saja dia sudah langsung punya bobot 10,11%. Sekarang kan pertanyaannya kenapa bobotnya sampai di segitu? Itu ada teori namanya teori harga relatif. Tapi kan berarti ada teori harga mutlak dong. Jelas. Nah, teori harga relatif ini basisnya adalah perbedaan harga
satu barang di tempat di Indonesia atau satu barang di negara lain. Itu mereka pakai teori harga relatif begitu. Itu pemikiran moneter. Saya tetap kembalikan pertanyaan. Kalau begitu ukuran harganya berapa pada standar yang benar? Mau tidak mau, suka tidak suka pakai emas. Itulah dinar. Itulah sesungguhnya mereka tunduk pada Islam, sistem Islam. Dinar Dan lagi. enggak. Kita pakai Karena dinar ukuran ditangkap di ukuran yang Depok kuat tuh itu kan. dinar itu posisinya gitu. Wong Amerika juga ngaku kok ada $1 itu berapa ounce gitu, berapa ounce logam murni gitu. Gitu ngeliatnya. Makanya mereka perlu menguasai emas gitu. Dan sekarang ini Amerika tetap menjadi pemilik cadangan devisa emas yang tertinggi di dunia. Saya biasanya kalau ceramah sampai dengan 2015 kemarin saya masih bicara tentang struktur penguasa cadangan devisa di dunia. 20 negara yang mempunyai cadangan devisa emas berapa itu saya research gitu posisinya. Untuk menunjuk bahwa sesungguhnya nanti dunia akan kebentur karena harga mata uang itu sesungguhnya sangat ditentukan oleh para pemilik modal. Nah, para pemilik negara-negara yang ngerti udah nggak mau lagi. Berkaitan dengan digital currency, mereka baru sadari itu. Oh iya ya, nanti kalau kita digital currency, misalnya kita pakai digital currency antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan itu kan tetap ada hitung-hitungannya digital currency. Nah, basisnya suka tidak suka emas. Nah, ketika saya bicara berkali-kali di Rasil bahwa sekarang ini yang sibuk digital currency adalah 4 bank sentral di dunia, yakni Federal Reserve, ACB, European Central Bank, kemudian Rusia, kemudian China, People's Bank of China, maka sesungguhnya yang masalahkan adalah underlying asset atau collateral base-nya. Jadi ketika yuan renminbi mau dipakai untuk bertransaksi dengan Amerika, berapa timbangannya? Dasar apa saya harus percaya bahwa timbangan Anda sebegitu? Ya tadi collateral base-nya apa? Basis kolateralnya apa? Basis jaminannya apa? Aset transaksinya apa? Untuk bisa melakukan transaksi itu asetnya kayak gimana gitu. Mereka pakai emas. Nah, di Amerika sana mereka bilang back to the Bretton Woods 2.0 namanya. Jadi kembali ke zaman Bretton Woods, di mana cadangan devisa berbasis emas, bukan lagi dolar. Pantesan tambang emas. Itu perdebatan minggu lalu. Saya harus perdebatan awal minggu ini di Amerika. Minggu kemarin. Back to Bretton Woods 2.0 istilahnya. Sudah sampai kayak gitu, itu artinya mereka sudah ngerancang betul digital currency. Karena digital currency ini basisnya harus jelas. Soal teknologinya itu bisa dirancang, tapi alas untuk melakukan transaksi, kolateral untuk melakukan transaksi, untuk bisa percaya bahwa $1 itu sama dengan 35 ounce gitu. $1 itu sama dengan katakan 1,7 Singapura dolar. Itu harus ada kolateral, basis kolateralnya. Harus ada landasan dasar asetnya pada posisi transaksi gitu. Jadi begitu gitu. Nah, Indonesia bukan hanya dengan Cina untuk melakukan bilateral swap. Kalau yang terbaca sekarang dengan Cina melakukan bilateral swap namanya antara rupiah dengan yuan renminbi. Indonesia juga sudah melakukan dengan Korea Selatan, Indonesia sudah melakukan juga dengan yang namanya Malaysia, Indonesia juga sudah melakukan dengan Singapura. Dalam bahasa yang sederhana, dolar memang mulai ditinggalkan, tetapi dolar tetap dipakai sebagai alat pengukur, gitu. Ditinggalkan dalam transaksi, tapi tetap dipakai sebagai alat pengukur. Itulah jawaban dari sejumlah politisi high class ya. Jadi elit Amerika di Republik, elit Amerika di Demokrat, plus pemain keuangan. Makanya mereka dia anteng-anteng aja. Juga pernah gitu. saya bilang di Rasil. Nggak usah khawatir mereka melakukan bilateral. Memang surat utang pakai apa? PBN pakai apa? Tapi emas negeri ini kan surat apa katanya. Bang. Lalu mereka bilang transaksi dari kita ya sebagai ekonomi terbesar pakai apa? Gitu mereka bilang. Kita masih tetap menguasai sekitar 60% dari total transaksi. Disitulah kita bicara tentang uang. Nah, ketika bicara tentang uang muncullah teori persepsi. Nah, ketika muncul teori persepsi untuk membantai persepsi yang ditolak oleh cara-cara berpikir ekonomi Islam, mau tidak mau baliknya lagi kemana? Ke dinar. Dinar, dirham, emas lagi. Dan negeri kita dalam hal ini luar biasa cadangannya. Di Papua saja, ini kan tambang yang lagi Hang Hong ini isinya emas semua di luar yang punya Amerika ya, belum lagi di Kalimantan. Di balik bumi ini tinggal sedikit pemimpin yang macam Umar bin Abdul Aziz beres ini negeri sebenarnya kan, mesti kan begitu Bang. Walaupun utang sabrak-abrak macam gini kan ada futuristic trading kan, gimana Bang itu?
saya dihubungi oleh 2 orang gitu ya, yang risau dengan utang, yang risau dengan perekonomian Indonesia. Saya bilang begini, pada posisi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sebagai presiden, saya dalam perjalanan menuju Solo, saya ketemu seorang. Saya habis keliling Eropa katanya. Dikasih lihat. Di pesawat nih, menuju pesawat, di Garbarat aja. Terus dia tanya balik, abang nginep di mana? Saya nginep di satu hotel gitu lah. Di mana yang kamarnya biasa dipakai oleh, saya kebetulan diberikan kamar yang biasa dipakai oleh Presiden Megawati dan Abdurrahman Wahid. Gitu. Tidurlah saya di situ. Dia datang ke situ. Ini loh saya bawa. Ini bukti loh kita sesungguhnya bisa. Tahu nggak apa yang dibawa? Emas 24 karat dalam bentuk macam-macam. Ada yang bentuk mahkota, ada yang bentuk gelang, ada yang bentuk semuanya milik kerajaan gitu. Saya diem aja. Yang saya tanya, kenapa Anda percaya dengan saya sampai Anda ngasih lihat kayak gini gitu? Karena yang dibawa satu tas loh. Oh iya. Satu tas yang dibawa ke saya dan itu semuanya bentuk mahkota. Ini saya buka ke publik nih karena di era sekarang ini ada lagi orang yang datang pada saya untuk membutuhkan. Ini utang kita 6.408 triliun ini bisa kita selesaikan. Syaratnya cuma satu. Ada orang yang bisa kita percaya. Poinnya itu gitu loh ya, kan bukan ada di dalam kantong ya, kelihatan ya. Petinggi ini yang tidak dipercaya gitu. Betul. Ya, inilah negeri kita emang luar biasa. Bang, bincang-bincang kita pagi ini kita akan coba simpelkan. Ini kan orang ini lagi pada banyak yang udah mulai euforia mau tamasya, mau ini, mau ada 20-an tempat wisata sudah dibuka, orang lagi naik gunung juga sudah mulai rame. Nah, di masa macam gini Bang, bisnis tapi tetap saja ekonomi, tetap saja yang kaya makin kaya, miskin makin miskin kelihatannya. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat ya, buat pendengar kita? Dan juga untuk meningkatkan iman dan imun kita di tengah-tengah kenyataan sebuah masalah kesehatan yang ada di Republik ini. Mungkin bisa disampaikan sebuah wawasan gitu Bang, penutup kisah kita pagi ini. Silakan Bang. Saya menggunakan beberapa ayat, tapi kata kunci ayat yang paling penting adalah ketika Allah dengan tegas menyatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainat minal huda wal furqan. Jadi jelas sekali bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Wa bain yang menjelaskan segala sesuatunya. Minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk yang membedakan dengan pihak-pihak lain. Jadi artinya kalau kita disama-samain dipaksa-paksain seluruh dunia, kita nggak berbeda dong. Satu. Yang kedua, kita nggak pakai Al-Quran dong sebagai petunjuk. Padahal Al-Quran menyatakan posisinya tidak boleh begitu. Sebagaimana Rasul merupakan ayat-ayat yang hidup. Dan itu artinya beberapa hadis yang sahih adalah petunjuk untuk menegakkan kesehatan. Tapi kan kita memilih model kesehatan yang sudah demikian mendominasi dunia. Artinya kalau pakai istilah yang sekarang rame, yang sudah saya gunakan duluan pada 27 Januari 20 ini soal Big Pharma, ini soal farmasi-farmasi besar gitu ya. Industri farmasi besar gitu posisinya. Kita tunduk sama model begini gitu posisinya. Ini kan artinya dari segi perang nilai, seperti yang saya bilang, ini bagian dari peperangan antara keilahiyahan dengan materialisme posisinya. Jadi mestinya kalau kita ingin meningkatkan imun kita, maka kita tingkatkan iman kita. Nggak ada cara lain gitu posisinya. Memang ini caranya yang Allah minta itu yang Allah ajarkan kepada umatnya yang tunduk pada amantu billah gitu, yang menjalankan amantu billah, yang taat pada Allah dan Rasulnya gitu ya, di mana kitab Al-Quran sebagai pedomannya. Nggak ada jalan lain, memang hudalina sawwinat minal huda wal furqan, nggak ada jalan lain, cuman itu kalimatnya. Kan kalimatnya tegas sekali, hudalina, petunjuk bagi manusia loh, bukan petunjuk bagi orang beriman. Tapi berikutnya ada kalimat tegas di sini. Wa bayinat minal huda wal furqan. Yang menjelaskan sesuatunya dan membedakan. Tapi kan ini di asal muasalnya kan baliknya ke 183 di Al-Baqarahnya. Yang bagi manusia yang beriman posisinya. Artinya sesungguhnya kalau kita mau meningkatkan imun kita, meningkatkan iman kita, Anda nggak bisa jalan keluar yang lain. Nggak punya pilihan lain gitu posisinya. Apalagi semua manusia di dunia, tak seorang pun tidak mengakui bahwa dia akan menuju pada kematian. Kalau kita menuju kematian, maka
persoalan menuju kematian itu kan cuma dua, tidak ada di tengah-tengah. Anda mengambil su'ul khotimah atau Anda mengambil husnul khotimah. Kalau cerita misalnya bagaimana rumah sakit yang pada saat saya jadi nggak enak ceritanya di posisi. Tapi bagaimana sakaratil maut yang sedang menjemput bagi mereka yang ada di itu kan nggak enak kita dengarnya. Tapi bagaimana kalau kita dengar sakaratil maut ditutup dengan ucapan dari seorang yang beriman dengan teduhnya dan ucap la ilaha illallah. Itu kan karena memang hidupnya memegang hudalina sawabayinat minal huda wal furqan. Soal caranya cara nomor 2, tapi kalau memang kita orang yang baik pasti caranya juga baik. Soal tempatnya juga pasti tempat yang baik karena kita memang biasa ke tempat yang baik. Soal bagaimana juga pasti bagaimana yang baik gitu. Soal waktunya Allah yang nentuin semua. Jadi soal cara, soal tempat, soal di mana itu kan itu nggak ada yang tahu, tapi pasti akan terjadi di mana. Saya ingin mengatakan begini, hadis kan menyatakan orang cerdas adalah orang yang betul-betul mengingat akan kematian dan mempersiapkan perjalanan menuju kematian, itu hadisnya begitu. Nah, untuk mempersiapkan itu dalam rangka mempersiapkan itu berarti tidak lain harus hudalinas wabayinat minal huda wal furqan. Dengan begitu terjadi peningkatan keimanan. Jadi tidak serta-merta tunduk patuh pada protokol-protokol yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran. Protokol-protokol yang meniadakan, menihilkan, bahkan menyimpan rapi-rapi itu di satu tempat dan kita tidak boleh menjalankan. Itu kan ada kesalahan besar dalam cara berpikirnya. Baik dalam prinsip ekonomi maupun dalam prinsip sosial. Saya nggak bilang dalam kerangka prinsip politik, karena kalau sampai prinsip politik nanti saya dibilang sampai pada... No, tapi paling tidak kalau dalam kerangka sosial dan ekonomi, Anda akan menjadi pribadi, Anda akan menjadi keluarga, akan menjadi kelompok sosial yang tentram damai. Karena sesungguhnya nafsul mutmainah itu tidak hanya milik manusia yang sudah di akhirat sana. Tapi manusia yang ada di dunia ketika Anda sungguh-sungguh memegang, ketika kita sungguh-sungguh memegang hudalina sawabayinat minal huda wal furqan. Saya ingin mengatakan ini seperti kemarin kejadian saya pada hari Minggu. Saya menikmati sebagai sebuah, saya tetap tenang dan tentram damai melakukan. Saya sadari ini mungkin sebagai penggugur dosa saya. Saya nikmati saja, saya ikhlas gitu melakukannya. Saya ikhlas tanpa harus, bahkan ketika pulang pun saya tidak mau diantar sampai Haikal memaksa saya untuk bisa diantar pulang gitu. Poinnya adalah ketika kita sungguh-sungguh memegang ajaran itu sebagai pedoman kehidupan, Anda sesungguhnya menjadi sosok yang tangguh kok. Sebagaimana kan Allah yang menyatakan, aku akan uji kamu dengan kelaparan, ya kan, dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, dengan sedikit kegangguan pada posisinya ancaman, dengan kekeringan dan kekurangan buah-buahan. Itu Allah sudah ngasih tahu gitu. Kita memang sudah diuji akan ketakutan, sudah. Tapi kan kita belum sampai pada posisi yang sampai bagaimana gitu. Kita makanya kemarin dalam posisi Majelis Pendidikan Rakyat saya menggagas, yuk kita bikin wakaf produktif yuk dengan Rp1.000 gitu. Motifnya ada apa? Kita tolong saudara kita, baik yang muslim maupun non muslim, supaya harga dirinya nggak miskin gitu maksud saya. Ini kan kita miskin harga diri. Miskin harga diri itu berjalan dari atas sampai dengan bawah. Yuk kita atasi yuk. Orang miskin sekarang kan, ya Allah, kan muncul berita yang tidak dibacakan oleh Ihsan Talib. Munculnya manusia gerobak dan manusia apa? Sekali satu lagi. Ya sampai hadiah dilempar-lempar pun diudak-udak sampai keselokan gitu kan. Makanya itu kan nunjukin bahwa miskin harga diri. Tapi sadarkah Anda bahwa dengan cara begitu ketika ada orang miskin harga diri Anda berikan kayak gitu, Anda juga sesungguhnya sedang miskin harga diri karena Anda miskin penghargaan. Jadi begitu modelnya. Jadi model transaksi kan begitu, ada produsen, ada konsumen gitu ya. Kalau kayak gitu sesungguhnya harus dilihat, Anda sesungguhnya sedang berharap tentang kekayaan harga diri dong kalau kayak gitu. Berarti Anda juga miskin dong kayak gitu. Anda butuh penghormatan dan penghargaan, berarti Anda miskin dong. Sampai Anda berharap penghormatan dan penghargaan datang dari manusia, dari orang yang Anda miskinkan harga dirinya, Anda miskinkan kehormatannya. Kan begitu jadi logika transaksinya. Kalau kita ambil dalam logika transaksional, hal adulu keminati jaroh posisinya begitu ya. Saya ngambil ayat-ayat dalam kerangka rumus begitu aja gitu. Jadi terakhir sebelum saya tutup gitu posisinya. Kalau kita ngambil modelnya begitu, maka sesungguhnya tidak jalan lain memang. Manusia tidak punya pilihan lain. Jadi alafsu rabbikum kalu balas sahidna, siapapun manusianya, itu akan ditagih posisinya. Nah penagihan itulah pertanyaan pada kita, sampai berapa jauh kita istiqomah pada alafsu rabbikum kalu balas sahidna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.